Namina alaman wa salihun wa jamil ulama al-amil wa muhibbihim man jamila yawmiddin wa ila hadratin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Ya, kita lihat hadis ke-19. Babun radhiyallahu anhum qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Ana utawi ingsun a'lamu luweh ngerteni ingsun kum timbang sira kabeh billahi ana ing ngarsanipun Gusti wa ana ma'rifah wa anna lan sak temene ingsun iku ma'rifah ingsun Kanjeng Nabi iku lebih mengetahui bagaimana Allah Ta'ala fi'lul qalbi liqaulihi pekerjaan hati liqaulillahi ta'ala kados dawuh Gusti Allah Ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum sadaqallahul haddatsana radhiyallahu anhum haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana abdah an Hishamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anhum qalat sampun ngendika sapa ndara setri Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum nalikane perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu ing wong akeh amruhum ing perkarane wong akeh minal a'mali sanging ibadah bima kelawan barang ibadah yutiku nakang kongang sapa sahabat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku perintah maring para sahabat bab amalan ibadah sing kira-kira sahabat kuwi kuat seperti beda tapi hampir sama, guru memerintahkan murid-muridnya. Yang guru perintahkan sudah diukur, sudah disesuaikan dengan kemampuan sang murid. Tetapi dalam hal ini ada pembelajaran bahwa ashabun Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi waktu itu komplain. Komplainnya pilih kalu podo komplain sapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna astune kita lana ya tetep maring kita kahayatika boten podo kalih panjenengan ya Rasulullah komplain. Lah pripun ya Rasulullah? Gimana Anda? Innallaha setune Gusti Allah qad ghafara pun ngapura laka dumateng panjenengan madosa. Takot dama sing pun kadung mindambika nyatane dosa-dosa panjenengan wa mata akhor lan dosa sing bakal kelakon. Komplainnya gimana? Ya Rasulullah, kami ini beda dengan Pak Antum, kami ini beda dengan Tuan. Ya Habibi ya Muhammad, Antum itu dosa-dosane wis di ngapura karo Gusti Allah. Apa dosa yang sudah berlalu ataupun dosa Antum yang akan datang.
Fayaghdhabu mongko marah. Fayaghdhabu mongko marah sapa baginda Nabi Muhammad. Hatta yu'raful ghadhabu sahingga ketinggal garang, ketinggal duka, kelihatan marah, memerah. Fi wajihi ing dalem wajah suci Nabi Muhammad. Tsumma yaqulu nuli dawuh, kemudian bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Mulane aja sok ngeyel. Ini pembelajaran. Ngeyel maring Kanjeng Nabi Muhammad dimarah sama Rasulullah sampai mukanya kelihatan padam. Duka Kanjeng Nabi. Lalu dawuh bersabda, tsumma yaqul nuli dawuh, kemudian bersabda, inna atqakum sesungguhnya sak temene di antara kowe kabeh ingsun sing paling takwa. Wa a'lama yo sing paling ngerti di antara kalian semua. Saya itu yang paling takwa dan paling ngerti di antara kalian semua. Nuduhke asline baginda Nabi Muhammad. Dumateng siapa? Ngerti. Lan takwa dumateng siapa? Kepada siapa? Kepada baginda Allah Subhanahu ana ya utawi ingsun Kanjeng Nabi Muhammad. Ora usah protes karo Kanjeng Nabi ki sami'na wa ata. Wah, lah sahabate kurang ajar ngono, Mbah. Ha ini pembelajaran kanggo kula sampean kabeh, jangan suka protes kepada guru. Kalau tanya boleh, kalau minta penjelasan seharusnya. Tapi kalau komplain seolah-olah meleh-melehno, seolah-olah nyalah-nyalahno dalam kurung negatif thinking terhadap guru, itu tidak sopan. Tidak apa? Tidak sopan, ya. Wah, sahabat-sahabat kok kurang ajar, bukan. Itu memberi pembelajaran kepada kita semua. Allahumma ja'alna minas sholihin. Babun kemudian man kariha ayya'u dan sudah ya itu. Lanjut. Babun radhiyallahu anhum tafadulil ahlil iman fil a'mal. Radhiyallahu anhum. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malikun an Amr bin Yahya al-Mazani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking ngarsanipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol yadkhulu ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal padha mlebu sapa ahlun nar ang jerone neraka wa ahlun nar neraka yadkhulu ahlul jannah al jannah. Orang-orang ahli surga akan masuk surga dan orang-orang ahli neraka akan masuk neraka. Ya. Yaqul lajengane Allah dawuh, selanjutnya Allah berfirman. Dawuhipun Gusti Allah kados pundi? Firman-Nya Allah seperti apa? Yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbah min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qatiswatun
fayulqawna fi nahril haya wil haya syakka malikun fayambutuna kama tambutul hibbah fi janibi saili alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Qala Wuhaibun hadatsana Amrun al-Hayah wa qala kharadali min khair sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, Allah berfirman akhriju metuwo keluarlah kalian semua dari neraka man wong metuwa kowe kabeh sapa wong akeh man ya wong kana kang ana sapa man fi qalbi ing dalem atine man mithqalu habbah min hardalin min iman, yang di dalam hatinya ing dalem atine ana selugut iman. Keluarlah dari neraka, wahai penghuni neraka, yang di dalam hatinya ada setitik atom iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang dawuh, Allah yang berfirman. Qadis waddu fayulqawna finnahar. Wis podo geseng, sudah pada hitam gosong. Hitam gosong. Qadis waddu niku teman-teman ireng gosong. Sebab diobong, dibakar di dalam neraka. Dikeluarkan sama Allah, suruh keluar. Yang sedikit di dalam hatinya ada iman walau satu atom, senajan sak lugut kolang kaling. Terus dilebokno nang ndi? Fayulqauna finnahar al haya. Dilebokno, dilempar nanggone sendang kehidupan, telaga kehidupan, tlogo kauripan, finnaharil haya, kali sendang utawa telaga kehidupan, awil haya ing dalam kauripan, syakka malik fayambutuna kama tambutul hibba fil jadibi sail alam taro annaha takhruju safra multawiyah. Qala Wuhaibun hadatsana Amr wal Hayah. Iki si siapa sing mamang? Syakka itu mamang. Mamang di sini maknanya apa? Mamang itu bisa bermakna yo percaya yo ora. Mamang iso bermakna dikhawatirkan, apa yo iso urip meneh. Itu sampai muntup-muntup. Wis bareng ireng-ireng sudah kebakar, rapuk-ramuk gosong, bisa tumbuh lagi. Itu kekuasaan Allah Subhanahu. Karena apa? Dibakar di api neraka. Kita ini kena matahari siang gini tok wis kejet-kejet. Kita keslomot udut itu sudah keslomot api kecil sudah kesakitan, kesetrum listrik dikit sudah sakit. Orang kebakar kayak begitu, kebakar api bumi, api dunia. Padahal setitik api itu pernah dicoba. Sejarah kelahiran api di dunia itu setitik api yang sudah dipadamkan di telaga Haya sama malaikat. Atas perintah Allah mengambil setitik api
seatom api neraka itu diredam dulu, damaikan dulu, dijinakkan dulu di telaga pendinginnya Allah, di sendang hayah, di nahar hayah, di sungai kehidupan, dindapno sono sik berlama-lama waktu, baru ditaruh di gunung terbesar di bumi ini. Gunungnya langsung meleleh rata dengan tanah. Cus, diangkat lagi sama malaikat, kembalikan ke neraka. Shollu ala Nabi. Jadi api di dunia itu bekas. Setitik api neraka yang diambil sama malaikat diutus Allah, setitik seatom atau selugut kolang-kaling tadi tidak langsung ke bumi. Diredam dulu, didamaikan dulu, dijinakkan dulu di telaga kehidupan, telaga perdamaian, telaga pendinginan berlama-lama. Lalu diperintahkan sama Allah, ambil sudah, taruh di bumi. Ditaruh gunung yang paling besar waktu itu, maka gunung itu meleleh rata dengan tanah. Maka Allah cepat memerintahkan pada malaikat, ambil, kembalikan ke neraka lagi. Itu ada penafsir mengatakan, andaikan Allah tidak menyuruh segera mengambil satu titik yang sudah didamaikan tadi, yang sudah diademkan tadi, yang bisa meluluh lantakkan gunung yang terbesar tadi, gunung yang terkeras tadi, maka bumi akan habis, dimakan oleh setitik api yang sudah didinginkan berlama-lama. Shollu ala Nabi. Nah ini tidak bisa dibayang, no. Sepenuh api neraka membakar manusia. Jadi syakun malikun itu bisa multi tafsir, multi makna. Bisa karena hampir-hampir manusia yang diambil sama malaikat atas izin dan perintah Allah itu sudah geseng, sudah gosong. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia geseng itu. Sudah terbakar hitam, tidak terbentuk manusia sudah. Opo yo iso yo ditaruh di sendang, di sungai, di telaga kehidupan Allah yang buat, maka itu ada proses kayak ada tumbuh menjadi, orang bilang keijuan, kecoklatan. Ya paling gampang kita bahasa proses dari hitam, cerita singkat langsung dari manusia sehat. Itu kekuasaan Allah Subhanahu, pastilah bisa. Kun fayakun, Allah punya mau. Cuman prosesnya syak. Prosesnya itu sangat-sangat mustahil iso urip meneh, kecuali kekuasaan Gusti Allah itu rar. Allahumma salimna wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Takhruju safra. Safra itu warna ya, warna apa sofro? Sofro itu kuning apa, hijau apa, coklat apa? Itu proses dari hitam menjadi dari tasawuf aswad, dari aswad tu jadi sofro. Itu prosesnya. Tapi tidak boleh syak dalam keyakinan kita, pastilah bisa. Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau syak dalam arti wah opo yo iso yo wis remek ngono ki.
dalam mengagumi kekuasaannya Gusti Allah. Bagus. Jadi syak itu mengagumi kekuasaannya Gusti Allah, bukan syak menyangsikan kekuasaan Allah, tapi syak dalam kurung mengagumi kekuasaan Allah dari hal yang sudah remuk redam, dari hal yang hitam pekat, dari hal yang tidak terbentuk manusia bisa dirubah sama Allah menjadi manusia normal. Makalah kalau kita lihat di India sekarang, rame-rame mayat dibakar. Namanya apa? Kremasi. Namanya apa? Ngaben. Namanya apa? Didadekno debu. Ada orang bilang, "Lho kok dadi debu ngono piye to?" Wis kono urusane kono, lakum dinukum. Lho ndak, nek analogi Islam bagaimana? Yo nek Islam ndak ada ndak. Orang hilang musnah, musno, hancur di angkasa karena pesawatnya jatuh atau pecah di sana. Bentuk manusianya sudah hilang, dimakan angin dan diterpa badai, habis di langit mungkin tidak berbekar jatuh di bumi. Atau yang kemarin kena kapal selam, pecah. Ada yang bilang ditembak pakai rudal, ada yang bilang kapalnya wis tuwa. Apapun wallahu a'lam bis, semoga penghuninya mati syahid. Amin Allahumma, keluarganya dikasih iman Islam. Ya seluruh korban yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu di muka bumi atau di muka laut atau di muka angkasa, itu kekasihnya Allah minal muslimina wal muslimat. Sedikitnya kalau dia punya iman walau seatom, Allah dengan mudah mengembalikan utuh, walaupun dibakar habis, di ngaben habis, masih habis, di rudal di dasar laut habis, di bom atau kena badai, petir di angkasa luar, Allah dengan mudah mengembalikan apa yang Allah mau. Logikanya itu kita tidak ada menjadi ada, kita ada nanti menjadi tidak ada, tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Yang maha ada, Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bisa logis. Tapi nek dikatakan menurut kacamata Islam, nek wis diobong selesai hilang, itu justru tidak nalar. Pengawasan Allah tidak ada yang hilang, hanya alam dunia dan alam kubur, hanya alam nyata dan alam gaib. Gaib itu bukan hilang, nalar saja. Angin bisa kita rasakan tapi kita tidak melihat, nalar wis ya cocok. Jadi alam kubur bukan alam musnah, alam yang hilang tanpa kontrolnya Allah. Bodoh. Sebelum kita lahir tanpa lepas pengawasan Allah, bodoh. Kita belum lahir ada di Lauhul Mahfud, dalam pemeliharaan Allah subhanahu, dalam penjagaan Allah subhanahu. Kita gaib. Tahun 1000, ada yang kalian tahun 2000-an sing lahir, itu kan gaib itu. Di mana? Di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir, dimuncul nombe Allah ta'ala. Mati, dihilang nombe Gusti. Apakah mati wajar, apakah mati diajar, apakah mati terkejar-kejar? Hilang, tidak bisa. Ada di genggaman Gusti Allah. Tak ulangi, alam gaib bukan alam lepas kontrolnya Allah. Alam gaib bukan lepas alam pemeliharaan Allah.
Alam musnah bukan berarti alam lepas pengawasan Allah. Seperti kita dulu sebelum ada, itu ada di Lauhul Mahfuz, di dalam genggaman Allah, belum dimunculkan di muka bumi. Bisa Allah. Kita lahir di muka bumi lewat rahim ibu kita, lewat sulbi bapak kita, Allah menitipkan di situ. Kemudian mati, hilang enggak. Manusia itu dari tidak ada menjadi ada, dan tidak ada dan ada abadi. Manusia makhluk satu-satunya makhluk yang masyhur dari tiada menjadi ada. Allah yang punya mau. Kemudian mati tidak ada, kemudian diadakan lagi sama Allah dan diabadikan sama Allah. Ada yang abadi dalam neraka. Na'udzubillahimin. Ada yang abadi dalam surga. Semoga kita termasuk di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ayo yang katanya profesor kalian. Ayo yang katanya intelektual kalian. Ayo yang katanya Anda konglomerat, pandai usaha. Yang katanya kamu ahli tirakat. Yang katanya kamu ahli mikir. Yang katamu adalah kau orang pandai. Berpikirlah bahwa alam musnah, alam gaib itu tidak lepas dari kontrolnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Wa qala aidan radhiyallahu anhum. Ya, hadis tambah siji. Radhiyallahu anhum. Dari Sayyidina Muhammad bin Ubaidillah qala Haddatsana Ibrahim bin Sa'id an Salih an Ibn Shihab an Abi Umamah bin Sahal annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul radhiyallahu anhu. Saking dari Abi Amamah bin Suhail annahu stuna Amamah bin Suhail sami amidanget Aba Said ing Mbah Aba Said Al-Khudri kang bangsa Khudri. Yaqul ngendikan bahwa mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah bersabda. Rasulullah dawuh, Rasulullah utusane Gusti Allah. Sallallahu muga-muga nambe rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi atase Gusti Kanjeng Nabi wasallam salam. Santosan. Kesantosan baina ana naimun ra'aitu annas yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughus sudiyya wa minha ma duna dhalik wa uridu ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa alaihi al-qamisu yajruhu qalu fama awwalat dzalik ya Rasulullah qala ad-din. Jadi kisah dari sahabat Muhammad bin Ubaidillah mengatakan qala ngendikan hadatan ceritakan sahabat Ibrahim bin Sa'id an Soleh sange sahabat Soleh an sanging Ibni Syihab radhiyallahu anhum Ibni Syihab sange Abi Umamah sanging Sahal annahu samin Rasulullah ana Aba Sa'id Al-Khudri yaqul ngendikan bahwa qala sampun dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam baina Rasulullah bersabda baina antarane ingsun ana utawi ingsun iku naimun wong kang turu ngimpi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngimpi di dalam tidur melihat ada manusia yu'raduna alaihim alai wa alaihim alai atas ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim atas sahabat wong-wong mau
Banyak orang pada menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ana sing nganggo pakaian sak susu, sak dodo, bahkan nutupi dodo. Tapi ana sing ora ketutup dodone. Nah, malah ning kono kedadiane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu rawuh langsung geret. Digeret. Sing ora nutup aurat digeret karo Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Monggo kalau yang punya makna lain saya ikut ya. Buat vocabulary pertambahan perbendaharaan makna. Kemudian sahabat bertanya, qalu padha matur fama. Niku wau awalaita dzalik. Kaya ngoten-ngoten seperti itu, ini itu. Apaan ya Rasulullah? Punapa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala dawuh ad-din. Itu agama. Itu agama. Nah, ini maknanya sangat luas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa wong iman iku udo, pakaiane iku takut. Wah, dumateng Gusti Allah buahe itu ilmu dan seterusnya. Jadi di sini dicontohkan pakaian. Maka hendaknya kita ini berperilaku agamis. Hendaknya berperilaku agamis, berperilaku berdasarkan agama, taat kepada negara dimanapun kita berada, itu perintah agama. Awas, hendaklah kita berlaku agamis. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang hablum minallah itu sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, dan lain-lain. Ada hablum minan nas, taat kepada pemerintah dimanapun kita berada, negara tersebut. Itu agama yang perintah. Disiplin dalam bekerja, itu perintah agama. Yang profesionalisme, yang profesionalisme, yang profesional dalam segala langkah, tingkah, dan gerakan, itu perintah agama. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Namun di masyarakat menjadi salah kaprah. Aku gak agamis tapi aku nasionalis. Itu salah kaprah. Hubbul waton minal iman. Mencintai negara, hormat bendera, hormat kepala, hormat kepada orang tua, ini perintah agama. Tapi wis dadi salah kaprah karena banyak oknum yang tersesat. Hormat bendera syirik, upacara bid'ah. Itu orang terlalu primitif. Engko taat bangjo ya bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi gak ono bangjo. Ini primitif. Allah jelas-jelas dawuh ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak peduli kamu di negara komunis, apa di negara ateis, apa di negara manapun. Allah pesan taat kepada pemerintah.
tentu aturan hablum minan nas, aturan muamalah bermasyarakat. Kalau beribadah ubudiyah, yo tentu punya aturan sendiri, sholat, puasa Ramadan, bagaimana zakat, bagaimana haji. Itu ada aturan-aturan sendiri yang didukung oleh pemerintah dimanapun negara itu berada. Paham tum? Namanya dalam mimpi Rasul Muhammad SAW pakai baju. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang tidak lengkap, digeret sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tugas kita melengkapi diri. Bagaimana taat kepada Allah, bagaimana hubungan dengan Allah, kesalahan selalu minta maaf dengan istighfar. Bagaimana mengurangi tingkat kekeliruan dalam bermasyarakat, banyak introspeksi diri. Pakaian adalah takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, otomatis orang lain selamat atas ini orang. Orang lain senang atas ini orang. Masyarakat senang kepada ini orang. Hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk ajmain senang kepada itu orang karena takwa kepada Gusti. Kalau ada orang benci itu salah paham. Ada orang bertakwa tapi dibenci sama orang. Oh, orang itu salah paham. Kalau orang itu paham ini orang baik, mengikuti tata tertib agama, tata tertib negara, tata tertib bermasyarakat, tata tertib berumah tangga, tata tertib itu. Allah maftahna futuhal arifin. Ya, jadilah orang agamis yang otomatis harus nasionalis. Ini sudah gagal, salah kaprah ya. Agamis itu wong tukang sholat, nek nasionalis yo kadang sholat kadang ora. Bukan. Agamis harus nasionalis. Nek ana wong muni agamis tapi ora nasionalis, ndak mau hormat bendera, ndak mau pacaran, ndak mau menghormati tatanan negara. Itu bukan agamis, itu orang primitif. Orang primitif yang harus kita didik pelan-pelan. Allahumma ja'alna minas sholihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam babul haya'u minal iman. Utawi iki bab yang mertelake malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u utawi isin iku minal iman bagian daripada kesempurnaan iman. Hadatsana radhiyallahu anhum Abdullah ibn Yusuf radhiyallahu anhum qala akhbarana Malik ibn Anasin an ibni Syihabin an Salim ibni Abdillah radhiyallahu anhum an abihi sang abahipun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi utusanipun Gusti Allah sallallahu muga-muga nambahi rahmat azim sinten Allah Gusti Allah alaihi muga matase Kanjeng Nabi wasallam muga-muga nambahi kasantosaan marra ala rajulin minal ansor wa huwa ya'idu akhahu fil haya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, sak temene Kanjeng Nabi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ana
lewat. Kanjeng Nabi iku tindakan. Kanjeng Nabi sapar bepergian, traveling. Nalikane Kanjeng Nabi traveling, Kanjeng Nabi tindakan lewat. Ana wong lanang kang memberi nasihat kepada saudaranya. Bab malu. Bab malu. Marro ala rojulin minal ansor, dari sahabat ansor. Wah utawi sahabat ansor ya itulah akhoh, lagi memberitahu, nasihati, mengarahkan, menjelaskan, membriefing akhohu ing sedulure man minal ansor fil haya bab apa? Bab malu, keindahan malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda sapa Rasulullah dumateng tiang lanang bau. Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, dak, tinggal. Hu ing man fa innal haya minal iman. Monggo setuhune isin iku sebagian daripada iman. Ini maknanya bagaimana? Bisa dimaknai ojo geger nang dalan, malu. Nek nasihati dulur yo ojo nang dalan kaya ngene to. Yo dicari tempat yang private, tempat yang nyaman. Tapi bisa juga dimaknai wong iku isinan. Oh, tiang ini ku isinan. Orangnya itu a priori apatis, minderan. Nah niku kula kandhani supaya gak minderan, ora isin apa-apa isin. Ngaji isin, kok salat isin. Lah kacau niku. Nah, bisa juga dimaknai Rasulullah melerai. Wis nek wong kuwi duwe isin, ya berarti duwe iman. Karena al-haya'u minal iman. Itulah kemudian orang bilang positive thinking, mengambil nilai baiknya. Ada kemarin wali murid marah-marah, Pak, napa? Anak kula, adik kula niku si fulan niku ana cangkeme tapi isinan. Nek ora dituthuk mboten ngomong kaya kentrongan, ora dikentong ya meneng mawon. Oh, saya bilang isin niku api iman, al haya'u minal iman. Daripada sampean ngomong kowe iki mau ngomong terus ra ndek isin. Wong kula sing mbok tamoni kula wong tuwa mbok anggap guru rentuk ngomong kowe ngomong terus. Berarti kowe ra duwe isin. Adikmu atau anake sampean niku wau berarti orang baik. Sallu ala nabi. Wah, saya tidak percaya. Saya kenal dia. Ini bapak juga kenal wong itu anaknya. Aku kakaknya juga tahu wong itu adik saya. Wis, orang itu ndak bener, ndak ini itu pepepepepep ngomong. Ya sudah. Nek kalian ndak percaya, aku yang percaya. Saya kan bengkel. Kamu kan pasien. Lho bengkelnya sanggup dadani kok pasiennya ribut. Ngono. Rada tak gidil sithik. Pun sampean dongake mawon. Tunggu aja kabar selanjutnya. Nah, Allah menunjukkan dia itu temenmu itu ndak banyak omong tapi banyak kerja. Ndak kakan ngomong tapi banyak pelayanan. Masyarakat suka. Pelanggan suka. Umat suka. Duh,
Kabare pripun, Pak? Wah, niku anak soleh niku, Pak. Teng kampung mriki sedaya seneng kalih kiambake, gak kakan ngomong. Sregep mulang. Sregep kerja bakti. Baik sama teman dan tetangga. Shollu ala Nabi. Pokoknya warga mriki ndak bisa ditinggal sama dia, Pak. Sudah kita seneng sama dia. Ndak kakan ngomong, banyak kerja. Ayo. Dengar-dengar lagi sudah dikirimi motor. Dengar-dengar lagi, wah sudah diakui. Nah itu namanya manusia. Suka melihat kurangnya, tidak mau melihat lebihnya. Tidak mau megang dawuhnya Nabi Muhammad. Al-haya'u minal iman. Orang kalau diem bukan berarti goblok. Belum tentu. Wong kakan ngomong ya ora tentu elek. Jadi dicari baiknya, dicari hayaknya, dicari imannya. Iman itu adalah potensi terbesar yang ada pada manusia. Dia iman itu kepercayaan, percaya diri itu iman. Kepercayaan. Tentu dalam hal ini kepada Allah Subhanahu, dia punya dorongan-dorongan yang signifikan karena punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia ekspresinya, gayanya itu kakean ngomong atau tidak punya omong, kebanyakan bicara atau tidak punya pembicaraan, sedikit berbicara. Kita lihat potensi yang ada. Kita buktikan dulu, kita jegurkan di lapangan. Kita suruh praktek di masyarakat, coba responsibility masyarakat seperti apa. Kalau dia negatif, ya kita arahkan supaya lebih positif. Jangan dipehken, jangan semua dianggap jelek. Jangan, ini kekasihnya Allah. Ini makhluknya Gusti. Pasti ada kemuliaannya manusia itu. Ya, al-haya'u minal iman. Itu menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perspektif Islam. Orang bilang perspektif Islam dalam kata malu. Itu bukan kelemahan, tapi keimanan yang justru banyak potensi yang tersimpan di balik orang-orang yang punya malu. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fahulu sabilahum radhiyallahu anhum. Abdullah ibni Muhammad Musnadi qala hadatsana Abu Rawhil Harami ibnu Umar radhiyallahu anhum qala hadatsana Syu'bah an Waqid ibni Muhammad qala sami'tu Abi yuhaddithu an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqadilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yutu zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.